Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis akhina fillah Al-Habib Muhajir bin Abdullah bin Ali Al-Hamid, begitu pula segenap para habaib, para siban, para sesepuh, para kiai, para adnan, segenap alawiyin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, asatid, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang dan sore hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan berkahnya majelis yang mulia ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Ahiba'il Kiram. Alhamdulillah, pada siang dan sore hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merayakan haul Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hamid dan Al-Habib Hashim bin Hussein Al-Attas, sekaligus haul masyarakat Ciambar yang sudah meninggal berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang-orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita. Maka di awal 1-2 patah kata ini saya mau ajak semuanya sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hamid dan Al-Habib Hashim bin Hussein Al-Attas, sekaligus semua masyarakat Ciambar yang telah berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ala anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yataghashshahum bil rahmah wal maghfirah wa yadkhiluhum al jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ahiba'il kiram, kita pada siang hari ini sama-sama merayakan haul. Apa sih arti kata haul? Kita sering menyebut-nyebut haul. Apa arti kata haul, ya ikhwan? Ada yang salah nyebut, kadang-kadang nyebutnya pakai haul, pengennya fasih padahal salah. Atau ada yang nyebutnya hal kadang-kadang. Kalau hal itu artinya jadinya cuka, saudara. Jadi pengen kemana? Pengen hadir hal, pengen hadir cuka. Ngawur atau tidak? Ngawur. Yang betul haul pakai hak.
Kata-kata haul dalam bahasa Arab memiliki 3 arti. Yang pertama, haul memiliki arti sekitar. Nah, kita sekarang sedang merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Haul, di situ Allah menyebutkan kata-kata haul. Haul di sini ya ikhwan, artinya sekitar. Yang kami berkahi haulahu, sekitar daripada Masjidil Aqsa, saudara. Maka kalau kita tarik saat ini, kita merayakan haul, merayakan sekitar. Artinya cocok atau tidak? Nah, cocok ya. Haul dalam bahasa Arab juga bisa berarti daya dan upaya. Makanya kita selalu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya dan upaya illa billah, kecuali semuanya dari Allah. Nah, kalau haul kita artikan daya upaya. Lantas kita siang hari ini merayakan haul, lalu kita artikan merayakan daya dan upaya. Cocok atau tidak? Nggak cocok, saudara. Arti yang ketiga, haul punya arti yang ketiga, artinya perputaran 1 tahun. Haul, perputaran 1 tahun. Makanya kalau kita belajar fikih mazhab Syafi'i, di antara syarat wajibnya zakat mal adalah al-haul. Arti dari kata haul di situ apa? Ketemu 1 tahun. Semenjak terpenuhinya nisab, terpenuhi batas minimal dari harta, kemudian berlangsung selama 1 tahun, itu disebut haul, bertemu 1 tahun. Maka kalau kita tarik siang hari ini, kita merayakan haul, artinya apa, saudara? Mengenang perputaran setiap 1 tahun. Dari wafatnya Habib Abdullah bin Ali Al-Hamid, dari wafatnya Habib Hashim Al-Abbas, dari wafatnya orang-orang tua kita. Berarti artinya cocok atau tidak? Cocok, saudara. Arti kata-kata haul adalah perputaran 1 tahun, saudara. Apa intisari dari perayaan haul, ibadallah? Intisari dari perayaan haul sebetulnya doa, bukan hanya haul. Bahkan kita diajarkan oleh orang-orang tua kita, kalau ada yang meninggal dunia, tahlil hari pertama, kedua, ketiga. Kalau di Jakarta bahkan sampai hari ke-7 tahlil, saudara. Kemudian nanti 14 hari ada perayaan 14 hari. Kemudian 40 hari ada perayaan 40 hari, saudara. 100 tahun ada acara mengenang 100 tahun. 1 tahun haul ada acara yang disebut haul 1 tahun, saudara. Bahkan 1000 hari ada acara lagi mengenang yang namanya 1000 hari, saudara. Inti dari semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendoakan para almarhum. Khususnya kalau haul para aulia, kita nggak meragukan sama sekali, saudara. Kita datang untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terlepas dari itu, banyak di antara kita merayakan haul orang tuanya, haul gurunya, haul sanak familinya. Di antara tujuannya doa, saudara. Tujuan intinya ngirimkan Fatihah, ngirimkan pahala tahlil, ngirimkan pahala bacaan Al-Quran. Itu di antara tujuan intinya, saudara. Habib, tapi kenapa harus ada angka-angka tadi? 1, 2, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 1 tahun, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, Habib. Kenapa angka-angka itu harus ada, Habib? Dari mana munculnya angka-angka tersebut, saudara? Padahal Nabi nggak pernah merayakan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 1 tahun haul. Sahabat juga nggak pernah. Ketika Nabi meninggal, nggak ada ceritanya sahabat bikin tahlil 1, 2, 3 hari, 4 hari, saudara. Nggak ada ceritanya sahabat bikin tahlil 40 hari dari wafatnya Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Lantas kenapa, saudara, ada angka-angka tersebut? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Tidak lain dan tidak bukan, ibadallah, itu adalah pendisiplinan supaya kita mendoakan para almarhum, ibadallah. Sebab kita ini orang-orang yang malas.
yang lupa mendoakan orang-orang kita cintai, saudara. Orang-orang tua kita terlepas dari rahasia yang ada di balik angka-angka tadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka buat kekasih-kekasihnya, saudara. Tapi di antara utamanya adalah pendisiplinan, supaya kita kumpul, supaya kita mendoakan, supaya kita tidak lupa. Kalau nggak digituin kita lupa, saudara. Kalau nggak didisiplinkan seperti itu kita lalai, saudara. Makanya para ulama menyebutkan, setidak-tidaknya saudara, dengan kumpulnya kita mendoakan para almarhum, orang-orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita, setidak-tidaknya kita pengen mendapatkan 3 hal ibadah Allah. Apa saja 3 hal tersebut? Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, ini udah jam 5, kira-kira jamaah masih semangat atau berada? Lemes jawabannya. Masih semangat atau tidak? Kumpul dari jam berapa? Jam 1, sekarang udah jam 5. Kembali udah keluar belum? Belum. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu semangatnya Ciambar. Semuanya angkat tangannya. Takbir! Sallu ala Nabi. Sudah, dari perayaan-perayaan ini setidak-tidaknya kita ingin mendapatkan 3 hal, saudara. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, ibadah Allah, kita pengen dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kaum muhajirin, yang mana kaum muhajirin mereka berkorban, mereka berjuang, saudara. Mereka tinggalkan harta mereka, tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan anak istri, sanak famili mereka untuk berhijrah bersama Allah dan Rasulnya, saudara. Pengorbanan luar biasa yang dilakukan kaum muhajirin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah Allah. Setelah Allah muji kaum muhajirin dalam Al-Quran, Allah muji kaum Ansar yang mereka dengan lapang dada menerima kaum muhajirin. Bahkan saudara, mereka berbagi harta, mereka berbagi rumah, padahal tidak ada hubungan saudara sebelumnya di antara mereka. Padahal mereka tidak saling kenal banyak di antara mereka sebelumnya. Tapi begitu kaum muhajirin, kaum Ansar, begitu kaum muhajirin datang, kaum Ansar menyambut dengan luar biasa, ya ikhwan. Bahkan ada muhajirin yang punya istri lebih dari 1, istri 4. Sebagian istrinya diceraikan, diberikan kepada saudaranya kaum muhajirin, ibadah Allah. Luar biasa pengorbanan yang ditunjukkan oleh kaum Ansar, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nggak sampai di situ, saudara. Setelah Allah muji kaum muhajirin, kemudian Allah muji pengorbanan kaum Ansar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Luar biasa. Setelah Allah puji kaum muhajirin dan Ansar, ternyata ada kelompok ketiga yang Allah sandingkan dengan kaum muhajirin dan Ansar. Sebagaimana muhajirin dan Ansar terpuji, maka kelompok yang disandingkan juga kepada mereka juga terpuji, saudara. Siapa kelompok ketiga tersebut? Kata Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim. Kelompok yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan Ansar, yaquluna rabbana ighfir lana. Kelompok tersebut mengatakan, ya Allah, ampuni kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai Allah, di hati kami ada kedengkian kepada orang-orang sesama yang beriman, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kelompok berikutnya yang dipuji oleh Allah setelah muhajirin dan Ansar adalah kelompok yang mendoakan orang-orang beriman yang telah mendahulunya, saudara. Orang-orang beriman yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diajarkan oleh orang-orang tua kita, diajarkan oleh salafus saleh, diajarkan oleh guru-guru kita. Begitu ada yang meninggal dunia, doakan. Mulai dari jenazahnya masih ada,
sampai dikubur. Malam pertama, kedua, ketiga, sampai malam ketujuh. Ada yang buat lagi malam ke-14, ada yang buat lagi malam ke-40, ada yang buat lagi malam ke-100, ada lagi yang setelah 1 tahun, setiap tahun membuat mengenang. Tujuannya apa? Doa. Kalau sudah mendoakan saudara, maka orang-orang yang mendoakan mukminin yang sudah mendahulunya adalah kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Amin. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansar dan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Sadayana, parantos, nartos, nartos. Alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa kita kumpul-kumpul mendoakan mereka? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di dalam Syu'abul Iman disebutkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadiru da'watan talhaquhu min abin aw ibnin aw akhin aw sadiqin fa idza lahiqathu kana habba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara? Aw ma fi hadha ma'na. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith." Perumpamaan mayit dalam kubur, umumnya mayit. Saya nggak bicara mayitnya para aulia, saya nggak bicara mayitnya orang-orang saleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tapi umumnya mayit, saudara. Apa kata Nabi? "Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith." Perumpamaan mayit dalam kubur seperti al-ghariq al-mutaghawwith, seseorang yang tenggelam, yang lagi mati-matian dari pertolongan, saudara. Orang kalau udah tenggelam mati-matian cari pertolongan, apapun yang ada di depannya dia pegang. Ada kayu dipegang. Ada besi dipegang. Ada perahu dipegang. Kalau perlu ada buaya dipegang, saudara. Yang penting gak tenggelam dulu. Itu kalau orang lagi mati-matian mau tenggelam, saudara, dia cari pertolongan. Yang penting gak tenggelam dulu, yang penting selamat dulu, saudara. Ibadah Allah. Begitulah perumpamaan mayit dalam kubur, ya ikhwan. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yantadiru da'watan." Kalau seseorang yang lagi mau tenggelam, yang dicari sesuatu yang bisa membuat dia nggak tenggelam. Kalau mayit apa yang dicari, yang ditunggu, saudara? Yang ditunggu adalah doa, kiriman Fatihah, kiriman Yasin, kiriman pahala bacaan Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang ditunggu. Datang dari anaknya, datang dari saudaranya, datang dari istrinya, datang dari sahabatnya, datang dari muridnya. Itu yang ditunggu, saudara. Orang-orang dalam kubur nggak peduli sudah sebanyak apa harta kita, saudara. Mereka yang di dalam kubur, orang-orang tua kita, nggak peduli sudah setinggi apa jabatan kita, mereka nggak peduli. Mereka yang di dalam kubur nggak peduli sudah seluas apa pengaruh kita, saudara. Nah, mereka nggak peduli. Yang mereka tunggu doa. Kepedulian Anda terhadap mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, doa, saudara. Apa kata Nabi? "Fa idza lahiqathu kana habba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha." Manakala doa itu tersebut sampai, saudara, itu lebih membuat mereka senang, lebih membuat mereka bahagia daripada mendapatkan dunia dan sisinya, saudara. Masya Allah. Makanya alhamdulillah, malam hari ini kita, siang hari ini kita warga Ciambar berkumpul membacakan Fatihah, membaca Yasin, merayakan haul, mengirimkan pahala sholawat, pahala doa buat para almarhum, khususnya Habib Abdullah, Habib Hashim, dari semua masyarakat Ciambar. Insya Allah kuburan mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Jadi kalau ada yang tanya kenapa ini semua dirayakan, haul, tahlil, khatam 40 hari, 100 hari dan seterusnya, tujuannya untuk menggembirakan mayit, sudah, menggembirakan almarhum. Itu tujuan yang kedua, ya ikhwan. Tujuan yang ketiga, saudara,
Di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Kalau mati anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali melalui 3 jalur, saudara. Ini hadis masyhur, ma'ruf, di mana-mana dibawakan ini hadis. Apa yang pertama? Ilmin sadaqatil jariyah, sedekah jariyah. Ini yang gak akan putus walaupun kita udah mati. Yaqulu ibnu Adam mali mali wa malaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa abqait. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kesian anak cucu Adam. Anak cucu Adam selalu mengatakan mali mali, hartaku hartaku, tanahku tanahku, tabunganku tabunganku, uangku uangku. Bangga dia dengan hartanya, saudara. Dia bangga-banggakan hartanya. Kasihan anak cucu Adam selalu membangga-banggakan hartanya. Ya bulu ibnu Adam mali mali. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa malaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnit." Padahal wahai anak Adam, kalau kamu mau berpikir jernih, sebetulnya kamu gak punya apa-apa dari hartamu. Hartamu itu hakikatnya bukan betul-betul hartamu, kecuali 3 yang betul-betul hartamu. Apa 3 tersebut? Ma'akalta fa'afnit. Yang kamu makan lalu jadi kotoran, sirna hilang. Itu baru betul-betul hartamu yang kamu nikmati. Wa malabista fa'ablait. Yang kamu pakai sampai lusuh, itu baru betul-betul hartamu. Sisanya itu akan jadi harta anak warismu, yang mungkin mereka setelah mendapatkan harta itu lupa, nggak pernah lagi mendoakanmu. Sisanya mungkin itu akan jadi biaya rumah sakit ketika kamu sakit di akhir hayatmu nanti. Naudzubillah min dzalik. Sisanya mungkin hanya akan jadi hal-hal yang memberatkan hisab pun yaumil qiyamah, kecuali 1, mata saddaqta fa abqait. Apa yang kamu sedekahkan itu yang betul-betul hartamu. Kenapa? Karena fa abqait, karena kamu kekalkan harta tersebut, saudara. Jadi kalau ada kata-kata investasi akhirat, benar. Karena yang kita keluarkan khususnya buat amal jariah, buat bantu pesantren, buat bantu majelis-majelis ta'lim, buat bantu perjuangan agama, buat bantu kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu hakikatnya yang kita keluarkan bukan habis, tapi sedang kita investasikan buat akhirat kita. Fa'abqait, sedang kita buat jadi kekal, saudara. Yang harusnya dia fani, yang harusnya dia akan hancur, binasa, bahkan memberatkan kita nanti di hadapan Allah. Begitu kita keluarkan, saudara, fa'abqait, hakikatnya kamu sedang membuat hartamu tersebut menjadi kekal, saudara. Makanya gak heran kalau Nabi SAW mengatakan, di antara yang ngalir terus ke kuburan seseorang walaupun dia telah mati, yang pertama adalah sedekahul jariyah, sedekah jariyah, saudara. Semakin banyak kau keluarkan selama hidupmu, nanti semakin banyak yang ngalir ke kuburanmu setelah engkau mati, dan semakin gembira engkau di kuburanmu setelah engkau mati, saudara. Yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, ilmu yang bermanfaat. Makanya ulama mengatakan, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli, fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Orang kalau bodoh, saudara, fa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Orang kalau bodoh, nggak punya ilmu, sebelum mati dia udah mati duluan, saudara. Sebelum dia mati, hakikatnya sudah mati duluan. Jasadnya itu hanya mayat yang berjalan, kuburan bagi rohnya, saudara. Hidupnya tidak ada bedanya dengan kematiannya, saudara. Itu kalau orang bodoh, orang nggak bermanfaat hidupnya. Tapi fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada. Beruntunglah kamu dengan ilmu, ta'ish hayyan bihi abada. Kamu akan hidup abadi, saudara. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia boleh mati, tapi orang-orang yang berilmu akan terus hidup, saudara. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wafat tahun 204 atau 205 Hijriah, saudara. Wafat lama.
Udah lebih dari 1200 tahun yang lalu sudah. Jasadnya sudah dikubur di Kairo di Mesir, tapi namanya tetap hidup, ilmunya tetap hidup, manfaatnya tetap hidup sudah. Kita sholat sekarang hampir lebih dari 200 juta umat Islam di Indonesia itu ibadahnya pakai madhab Syafi'i sudah. Berfikihnya pakai madhab Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Lebih dari 200 juta. Itu baru di Indonesia. Belum di Mesir, mayoritas madhabnya Syafi'i saudara. Belum di Yaman, mayoritas madhabnya Syafi'i. Belum di Yordania, belum di negara lainnya, Malaysia dan negara-negara lainnya, mayoritas madhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini udah dikubur, udah lebih dari 1200 tahun lalu dikubur. Jasadnya sudah terbujur kaku di dalam kuburan, tapi namanya tetap hidup saudara. Ilmunya tetap hidup, manfaatnya tetap hidup. Setiap di antara kita yang sholat menggunakan madhab Syafi'i, sekian ratus juta umat Islam di Indonesia yang di zaman ini saja saudara. Sekian ratus juta orang Islam di dunia bermadhabkan Syafi'i. Setiap dia sholat, pahalanya ngalir ke Imam Syafi'i saudara. Artinya apa? Orang kalau alim, walaupun jasadnya terbujur kaku dan ilmunya bermanfaat saudara, manfaatnya nggak akan mati saudara. Namanya tetap hidup, ilmunya tetap hidup, kenangannya tetap hidup, ibadallah. Makanya kun aliman, berusaha jadi orang yang berilmu. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi orang berilmu, minimal belajar sama orang berilmu. Au mustabi'an, atau pendengar ilmunya mereka. Au muhibban, kalau nggak bisa jadi pencinta saudara. Pencintanya orang yang berilmu. Fala takun khamisan fatahla. Jangan sampai kamu jadi yang kelima. Udah bukan orang alim, udah bukan orang yang belajar, bukan pendengar ilmunya orang alim, bukan pecintanya, malah jadi pembenci. Saya mau tanya, yang model seperti itu ayat ente? Ayat Allah? Ayat Allah? Celaka sudah, celaka. Sudah tidak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi ulama, jadi pembencinya ulama. Celaka sudah. Orang kalau nggak bisa jadi orang alim, tapi ikut sama ulama, ikut berkontribusi dengan perjuangan dakwahnya, perjuangan ilmunya, perjuangan daripada agamanya. Ketika orang alim tersebut hidup, dia ikut hidup saudara. Saya kasih contoh sederhana gampang. Di Jakarta ada makam seorang wali besar, Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, luar Batang. Ada makam, masya Allah, tabarakallah, mujarrab saudara. Turbah mujarrabah, makam yang luar biasa. Banyak ulama menyebutkan memang di situ Allah berikan kelebihan mustajab doa, doa-doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, luar Batang, seorang wali besar. Makamnya luar biasa, ramai diziarahi saudara. Sudah 300 tahun lebih beliau wafat, tapi makamnya tetap ramai, namanya tetap hidup. Bahkan beliau sudah wafat, tapi terus memberikan manfaat saudara dengan izin Allah kepada orang-orang yang masih hidup di Allah. Habib Hussein bin Abu Bakar masyhur, ma'ruf, terkenal. Tapi ternyata di samping kuburan beliau ada satu kuburan. Ini kuburan nggak kita kenal, kita nggak pernah dengar namanya. Namanya kuburan siapa? Haji Abdul Qadir. Samping Habib Hussein luar Batang saudara. Ini Haji Abdul Qadir siapa? Saya belum pernah dapetin ada keterangan Haji Abdul Qadir ini punya karangan kita. Saya belum pernah dapetin ada keterangan Haji Abdul Qadir ini orang alim yang terkenal dengan keilmuan di zamannya. Saya belum pernah dapetin ada keterangan Haji Abdul Qadir itu terkenal dengan ahli A, ahli B, hafal ini, hafal itu enggak. Yang saya dapetin keterangan dia khadimnya Habib Hussein bin Abu Bakar itu luar Batang saudara. Muridnya, khadimnya, pelayannya saudara. Tapi apa yang terjadi? Walaupun Habib Hussein Abu Bakar sudah wafat, Haji Abdul Qadir pun sudah wafat, tapi Habib Hussein tetap hidup saudara. Dan khadim pelayannya ikut hidup saudara. Maksudnya ikut hidup bagaimana? Namanya ikut hidup. Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Tajul A'ras dalam kitabnya, Habib Ali Bubur dalam kitabnya Tajul A'ras, ketika menyebutkan biografi Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus luar Batang, apa kata Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas? Sudah disebutkan kata beliau, barang siapa yang ziarah ke Habib Hussein bin Abu Bakar
tapi nggak ziarah ke muridnya Haji Abdul Qadir, maka nggak diterima sama Habib Husain. Haji Abdul Qadir ini siapa? Orang alim bukan, terkenal dengan keilmuannya bukan, terkenal dengan ini itu enggak, terkenalnya khadimnya Habib Husain. Tapi gara-gara ikut dengan ulama, khidmah dengan ulama, khidmah dengan aulia, Habib Husain diangkat, khadimnya ikut diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara, kalau kita belum bisa jadi seperti Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, maka jadilah seperti Haji Abdul Qadir. Saudara, kalau kita belum bisa jadi ulama, maka jadilah pengikutnya ulama yang istiqamah, ulama yang betul-betul perkataannya sesuai dengan perbuatannya, ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, meneruskan risalah baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang kedua dari ilmu yang intafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ibadallah, wa waladin salihin yad'una. Ini yang pengen saya garis bawahi, saudara. Kenapa kita mengadakan haul? Kenapa kita mengadakan tahlil dan lain sebagainya, mendoakan orang-orang tua kita? Yang ketiga yang ingin saya garis bawahi, ibadallah, wa waladin salihin yad'una. Ini hadis terkenal, tapi kadang banyak orang yang nggak sadar ketika memahami hadis ini. Hadis ini bisa dipahami secara mantuk dan secara mafhum, secara eksplisit dan secara implisit, secara tersurat dan secara tersirat, saudara. Mantuknya apa? Eksplisitnya apa? Tersuratnya apa? Yang tertulis di redaksinya, wa waladin shalihin yad'una. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ini nanti yang akan ngalir ke kuburan kita. Ini mantuknya, saudara. Makanya kita dituntut bagaimana caranya mempersiapkan anak yang soleh. Jangan mimpi kita didoakan setelah kita mati, tapi sekarang kita nggak mempersiapkan anak-anak yang soleh, saudara. Apa yang kau petik nanti tergantung apa yang kau tanam sekarang. Kalau dari sekarang anak itu dibiasakan untuk mendoakan orang-orang tuanya, dibiasakan hadir di majelis, dibiasakan duduk bersama ulama, dididik di pesantren, dimasukkan ke madrasah, maka ketika nanti kamu mati, kamu akan didoakan oleh anakmu, karena kamu sudah menjadi orang tua yang baik, mendidik anak dengan baik, saudara. Tapi kalau anak nggak pernah dididik, nggak pernah diajak ke majelis, nggak pernah dikenalkan bagaimana mendoakan orang tuanya, nggak pernah diajarkan agama, terus kita mati mau didoain, mimpi, saudara. Apa yang kau tanam hari ini adalah yang kau petik besok, saudara. Saya kenal beberapa orang, pangkatnya tinggi, hartanya miliaran, saudara. Begitu mati, apa yang terjadi? Disetelin kaset, saudara. Disetelin kaset jenazahnya. Jenazah masih ada, dibawa di kubur. Jenazah masih ada di depan mata. Disetelin kaset. Kenapa? Anak-anaknya tidak ada bisa ngaji, saudara. Kalau sudah begitu, apakah harta kita berarti? Kalau sudah begitu, jabatan membuat apa? Udah begitu, harta buat apa lagi? Duit yang miliaran itu membuat apa lagi? Gak ada artinya, sudah. Maka yang pertama yang mesti kita perhatikan, bagaimana mendidik anak-anak kita. Investasikan anak-anakmu untuk menjadi tabungan kamu setelah kau mati nanti, saudara. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Didik, kenalkan ulama, kenalkan habaib, kenalkan majelis salim, supaya setelah kita mati nanti didoakan oleh anak-anak kita, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib Muhajir sekarang setelah abahnya meninggal dunia bikin haul seperti ini, masya Allah, mendoakan orang tuanya. Kenapa? Karena abahnya mendidik beliau. Abahnya mendidik beliau di pesantren Jami Al-Khairat kepada Abuya Al-Habib Nabi bin Syekh Abu Bakar. Dididik, dimasukkan ke pesantren, dikenalkan majelis. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau wafat di kubur. Saat ini beliau memetik buahnya, saudara. Anaknya nggak melupakannya, mendoakannya, saudara. Dikumpulkan orang rame-rame untuk mendoakannya. Kenapa? Karena beliau saat ini memetik buah yang dulu beliau tanam ketika masih hidupnya, saudara. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat anak-anak yang soleh. Dan mendoakan kita setelah kita mati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu mantuknya. Itu yang eksplisit, yang tersurat dari hadis tadi. Tapi ada juga yang mafhum, yang tersirat, saudara, yang implisit, yang nggak tercantum dalam redaksi. Apa, saudara? Nabi mengatakan bahwa waladun shalihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu yang nanti ngalir di kuburan. Maka di sini secara nggak langsung Nabi pengen mengatakan bahwasanya seseorang nggak bisa disebut anak soleh
kecuali kalau dia mendoakan orang tuanya, saudara. Karena Nabi menyifati wa waladin shalihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Kalau anak soleh dia akan mendoakan, saudara. Berarti kalau tidak mendoakan bukan anak soleh, saudara. Kalau nggak mendoakan bukan anak soleh, saudara. Kadar kesolehanmu sebagai anak tergantung seberapa sering kau mendoakan orang tua. Semakin sering mendoakan orang tua, semakin tinggi kadar kesolehannya ibadah Allah. Semakin sering mendoakan orang tua, maka semakin tinggi derajatnya bagi Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang saleh, dan Allah berikan kita anak-anak yang saleh. Amin ya Rabbal. Kami kembali kepada kesimpulan, saudara. Apa gunanya, apa manfaatnya kita mengadakan haul tahlil buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mendoakan mereka? Apa manfaatnya, saudara? Tadi yang pertama, kita pengen dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita pengen girangin para almarhum yang sudah meninggal dunia, saudara. Dan yang ketiga, saudara, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, saudara. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan terakhir, sebelum kita tutup dengan sholawat, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Sekaligus nanti kalau bisa dari kelas sekarang ada yang menjadi tim untuk turun. Saudara, saat ini saudara-saudara kita yang di Turki dan di Suriah mendapatkan musibah luar biasa, ya, gempa bumi besar-besaran di Turki dan di Suriah. Saya mendapatkan informasi, saudara, sebagian ada yang mengatakan korbannya sudah di atas 8.000. Ada lagi informasi yang mengatakan korban meninggal dunianya sudah di atas 10.000 orang, saudara. Dan luar biasa keadaannya. Dalam keadaan runtuhan bangunan itu di sana, mereka mengatakan, ada kawan saya mengatakan, Habib, itu di Turki, sahabat-sahabat kami mengatakan, kami pikir itu hari kiamat. Saking parahnya. Karena mereka gedung-gedung tinggi, flat, apartemen, itu runtuh seketika, saudara. Runtuh, gempa besar di atas 7, sekian skala Richter, saudara. Luar biasa, korban yang meninggal dunia sudah banyak. Banyak info yang cukup valid mengatakan di atas 10.000 sudah korban meninggal dunia. Dan lebih dahsyatnya lagi, saat ini yang rumahnya nggak runtuh pun dia harus keluar rumah mengungsi karena khawatir rumahnya akan rubuh, saudara. Karena rumah-rumah yang masih ada potensi untuk rubuh. Dan saat ini, saudara, yang makin bikin sulit untuk mengevakuasi jenazah ini selain karena runtuhan, yang kedua salju juga lagi tebal-tebalnya, saudara. Jadi luar biasa keadaan saudara-saudara kita yang lagi di Turki dan di Suriah. Maka ini kewajiban kita buat bantu mereka. Kami dari Front Persaudaraan Islam saat ini sedang berusaha mencari jalur melalui Mercy, saudara, kemudian melalui jalur resmi lainnya untuk secepat mungkin bisa menyampaikan bantuan kepada mereka yang saat ini saudara-saudara kita kesusahan di Turki. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia, korban gempa di Turki, di Suriah, mudah-mudahan Allah angkat mereka sebagai syuhada, insyaallah. Yang ditinggalkan keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit-sakit, yang luka-luka, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang rumahnya hancur, kendaraannya hancur, harta bendanya hancur, diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya tadi nanti sambil kita baca sholawat, Habib Hussein disiapkan kawan-kawan yang menggalang dana untuk bisa kita salurkan ke saudara-saudara kita yang ada di Turki. Insya Allah secepat mungkin akan disalurkan. Mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka walau sedikit, insya Allah. Dan mudah-mudahan bantuan kita ini menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama sambil baca sholawat, semuanya keluarin suaranya, semuanya. Salatullah salam